Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat ya. Kita akan melanjutkan ya untuk membahas soal untuk asesmen harian ya, untuk bab kelima ya dek ya, matematika lanjut kelas 12 semester 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kita langsung saja ya bahas soal 6 sampai dengan 8 menggunakan bacaan berikut. Di sebuah restoran terdapat 5 pilihan makanan dengan kode A, B, C, D, E. Ya, kode makanan itu adalah A, B, C, D, dan E. Untuk menu sarapan, tiap hari 3 jenis makanan dipilih secara acak. Nah, selanjutnya 3 dipilih secara acak. Nah, selanjutnya prosedur pemilihan pertama dimulai dengan memilih satu jenis makanan secara acak sebagai pilihan pertama, kemudian memilih jenis makanan lainnya ya, jadi satu persatu ya. Nah, ambil satu, habis itu ambil lagi, habis itu ambil lagi, begitu ya. Nah, sampai 3 pilihan. Nah, sedangkan prosedur pemilihan kedua itu 3 jenis makanan langsung dipilih secara acak, langsung ngambil 3 gitu ya. Oke, poin ke-6. Distribusi peluang jenis makanan yang terpilih pertama kali pada prosedur pemilihan pertama. Nah, kalau prosedur pemilihan pertama itu kan diambil satu demi satu ya, sampai 3 kali. Nah, karena satu demi satu yang tadinya disediakan untuk kode makanan A, B, C, D, E, ini berarti kan ada 5 pilihan ya. Nah, setiap kode itu maka peluangnya adalah 1/5. Oke ya, X nya ada 5. Nah, maka nanti yang X nya 10 itu salah ya, 1/5 untuk nilai X nya 1 sampai dengan 5. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Selanjutnya ya, kita masuk ke soal nomor 7. Distribusi peluang jenis makanan yang terpilih pada prosedur pemilihan kedua. Nah, pada pemilihan kedua itu kan diambil 3 langsung ya secara acak. Oke ya, disediakan 5 makanan, kita ambil 3 langsung. Maka kita bisa gunakan kombinasi ya. 5 makanan terpilih 3 langsung. Maka nanti N faktorial dibagi dengan R faktorial. 5 kurangi 3 itu adalah 2 faktorial. 5 dikalikan 4 kalikan 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial dikali dengan 2. 20 dibagi 2 itu adalah 10. Jadi datanya ada 10 ya. Ini salah, ya udah ya. Jawabannya itu adalah poin E. Setiap data itu kesempatannya adalah peluangnya 1/10. Oke ya. Selanjutnya untuk poin ke-8. Peluang terpilih salah satu jenis makanan berkode A pada prosedur pemilihan kedua. Tadi pada pemilihan kedua itu maka ada 10 pilihan ya. Ada 10 pilihan ya di sini sebagai contoh. Itu kan kode makanan A, B, C, D sampai E ya, D ya. Nah, dipilih 3 langsung. Misalkan pemilihannya bisa A, B, C. Bisa juga nanti A, B, D gitu ya. Bisa juga nanti A, B, E. Bisa juga nanti ACE, atau bisa juga ADE, belum ya, ACE bisa ADE. Oke, paham sampai sini ya. Untuk yang ada depannya A itu ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi ya. Bisa juga ACD belum. ACD belum. ACD. Nah, jadi ada 6. Nah, selanjutnya yang ketujuh apa? Ketujuh bisa nanti BCD, bisa juga nanti BCE, bisa juga BDE, dan yang terakhir adalah CDE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ada kodenya A itu ada 6. Maka nanti jawabannya 6/10. Ya, 6 per sampelnya 10. Bagi 2 itu 3, bagi 2 itu 5. Jawabannya 3/5. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 9 sampai dengan 11 menggunakan bacaan berikut dan dibantu oleh tabel ya. Iya. Di sebuah laboratorium penelitian terdapat 30 kantong. Oke, ada 30 kantong ya.
30 kantong yang di dalamnya terdapat 12 kantong yang ditandai warna merah menandakan sampel positif ya. Ada 12 sampel positif itu ditandai adanya kantong merah, sedangkan sisanya berwarna hijau. Nah, menandakan sampel negatif ya. Berarti yang sampel negatif itu warna kantongnya itu adalah hijau. 30 kurangi 12 itu adalah 18. Pertanyaannya, peneliti di laboratorium tersebut mengambil 10 sampel secara acak ya. Berarti N-nya itu adalah 10, diambil secara acak dari kantong tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Peluang terambilnya 2 kantong sampel positif. Oke ya, kita berarti bisa gunakan tabel langsung, bisa gunakan perhitungan kombinasi. Kalau adik ingin menggunakan kombinasi, berarti kita gunakan ya, nanti N-nya itu adalah 10, karena kita akan mengambil 10 secara acak ya, tetapi terambil itu cuman 2. Oke ya, untuk P-nya, P itu kan peluang terambilnya yang sampel positif. Untuk peluang terambilnya sampel positif, positifnya itu kan ada 12. Per totalnya itu ada 30 kantong. 12 per 30 itu adalah 0,4. Berarti P-nya 0,4. Kalau P-nya 0,4 berarti peluang tidak terambil positif itu adalah 0,6. Gitu ya, kalau menggunakan kombinasi maka nanti kombinasi NX dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X. Oke ya, maka bisa kombinasi N-nya itu 10, 2, P-nya itu adalah 0,4, X-nya itu adalah 2, Q-nya itu adalah 0,6, N min X 10 kurangi 2 itu adalah 8. Silakan adik hitung. Nah, tapi kalau adik ingin menggunakan tabel langsung itu boleh ya, karena disediakan tabel. Kita cari yang N-nya 10 dan X-nya itu 2. Lalu P-nya itu 0,4, saya cari 0,4. Kita pakainya Fx ya, karena terambil 2 kantong sampel. X kecil, F kecil bukan kumulatif ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah 0,1209. Jawabannya adalah D. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Peluang terambil paling banyak 10 kantong sampel negatif. Oke, berarti kan P, X. Paling banyak 5 kantong, maka nanti X kurang dari sama dengan 5 sampel negatif ya. Kita akan mencari datanya ya. Kalau P, X kurang dari sama dengan 5, berarti kan artinya P pada saat X-nya 1 ditambah dengan F. Ini bukan pakai P lagi ya, saya pakai F ya di sini ya. F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3 ditambah dengan F4 dan ditambah dengan F5. Atau dengan kata lain ini adalah menggunakan kumulatif. Kumulatif itu artinya F besar. Ini untuk kolom kumulatif. Ya, X kurang dari 5 ini artinya X-nya 5. Lalu adik cari yang N-nya 10 ya, karena diambil 10 secara acak. Kita akan cari peluang terambilnya sampel negatif. Tadi negatif itu kan ada 18 kantong ya. Maka peluang terambilnya adalah 18 per sampelnya 30 atau 0,6 gitu. Ya, kita cari ya yang N-nya 10, lalu X-nya 5 dan P-nya 0,6. Nah, kita cari yang F besar atau kumulatif. Jawabannya adalah 0,3669. Jawaban yang tepat adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 11. Peluang terambil paling sedikit 4 kantong. Paling sedikit 4 kantong itu artinya P, X lebih besar sama dengan 4. Ya, atau bisa saya buat menjadi 1 dikurangi P, X kurang dari 3 ya.
Kenapa ini kurang dari sama dengan 3? Karena mintanya kan paling sedikit 4, berarti X yang 4 itu boleh ke bawah ya. Nah, maka kita buat 1 dikurangi. Nah, kita cari ya yang N-nya 10 ya, N-nya 10. X-nya itu adalah 3 ya, ini X-nya 3. Dan kita carinya F kumulatif. Nah, ini sampel negatif ya, tadi P kecilnya itu 0,6 ya, kita cari yang 0,6 ya. F kumulatifnya adalah 0,0548 ya, maka 1 dikurangi 0,0548 itu adalah 0,9452. Ada enggak? Ya, jawabannya itu adalah E ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Peluang terlihat gambar sebanyak 10-16 kali dari pelambungan sekeping uang logam sebanyak 30 kali. Ya, ini ada kata-kata sebanyak 30 kali, maka nanti adik cari yang N-nya 30 ya. Ini N-nya 30. Untuk satu keping uang logam terlihat gambar. Nah, maka kan nanti peluang terlihat gambar itu setengah ya. Peluang tidak terlihat gambar atau angka itu adalah Q. Q kecil ya, P kecil, Q kecil, itu juga setengah. Nah, sekarang kita masuk ya, banyak 10-16 kali, maka P, X di mana? Lebih besar sama dengan 10, tetapi kurang dari sama dengan 16. Oke, ini berapa nih? Nah, kalau adik ingin lihat menggunakan tabel, ini misalkan saya punya data ya, 0 tidak terlihat gambar sampai 16 kali contoh. Ini berarti kan 10 ya. 10 sampai 16 kali. Maka nanti cara pekerjaannya P X kurang dari sama dengan 16, kita gunakan kumulatif. Kita gunakan kolom kumulatif ya. Oke, ini sampai sini 16. Lalu saya kurangi dengan P X kurang dari sama dengan 9. Nah, gitu ya. Jadi kan 16 dikurangi dengan 9, ini peluangnya 9 kali, maka hasilnya adalah 10 sampai 16 ya. Kita lihat ya langsung di tabel ya. Untuk X-nya 16 dan P-nya itu adalah setengah, kumulatifnya itu adalah 0,7077 dan untuk X9 0,5, kumulatifnya itu adalah 0,0214. Nah, tinggal kita kurangi saja deh ya. Jawabannya itu adalah 0,6863. Ada enggak? Ada ya, jawabannya adalah poin D. Kita lanjut ya ke soal nomor 13. Sekeping uang logam dilambungkan sebanyak 30 kali, maka sama saja ya, N-nya itu adalah 30. Peluang terlihat sisi angka, maka nanti P kecilnya sama setengah ya. Karena kalau untuk dua uang logam, karena untuk sekeping uang logam kan kemungkinannya kalau nggak angka ya gambar, maka peluangnya itu adalah setengah-setengah. Paling sedikit 16 kali, maka nanti peluang di mana X paling sedikit 16 kali, maka lebih besar sama dengan 16. Maka nanti boleh adik menggunakan rumus 1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 15 ya. Misalkan saya buat kayak gini ya, ada data ya. Ini kan sebanyak 30 kali. Nah, pertanyaannya peluang paling sedikit 16 kali, misalkan 16 kali di sini. Paling sedikit 16 kali berarti kan 17 sampai ke sana kan. Maka nanti peluangnya itu peluang satu kesatuan, saya kurangi dengan peluang ini sampai sini. Berarti sampai 15. Gitu, kayak gini ya. Nah, maka nanti 1 dikurangi, ini kita juga gunakan kumulatif. Karena ini kan dari awal sampai X-nya 15. Ya, kita gunakan kumulatif karena penjumlahan. Oke, kita cari yang N-nya 30, X-nya 15, dan P-nya setengah. Kita gunakan kumulatif. Maka nanti 1 dikurangi 0,5722. Jawabannya itu adalah 0,4278 gitu ya. Jawaban yang tepat adalah poin A.
Lanjut, kita masuk ke soal nomor 14. Dari pelambungan sekeping uang logam sebanyak 30 kali, pertanyaannya diharapkan akan muncul sisi gambar sebanyak, ini berarti frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan itu adalah peluang munculnya gambar, kan mintanya gambar ya dek. Peluang munculnya gambar saya kali dengan banyaknya percobaan. Peluang munculnya gambar itu kan otomatis setengah, dikali dengan banyaknya percobaan 30, maka jawabannya adalah 15 kali. Oke, bisa ya. Untuk soal nomor 15 dan seterusnya kita akan bahas di part ketiga ya. Assalamualaikum.